Jauh di bawah bentangan pegunungan Zagros yang sunyi dan terpencil, satelit-satelit mata-mata paling canggih di planet ini sedang menjalankan misi yang nyaris mustahil. Misi mereka menembus ratusan meter lapisan batuan padat untuk mengintip sebuah rahasia, sebuah ancaman yang secara fundamental telah menulis ulang semua perhitungan kekuatan militer di Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, perhatian dunia terpaku pada program nuklir Teheran yang penuh kontroversi. Tapi teman-teman, ancaman yang sesungguhnya, yang lebih nyata, yang sudah operasional dan siap diluncurkan hanya dalam hitungan menit, tersembunyi jauh di bawah permukaan. Ini bukan lagi soal potensi senjata di masa depan, ini adalah tentang sebuah arsenal kiamat yang sudah ada saat ini, yang direkayasa dalam kesunyian dan isolasi selama puluhan tahun. Kekuatan itu bukanlah reaktor nuklir yang masih berjuang untuk mencapai potensi penuhnya. Bukan. Kekuatan itu adalah sebuah jaringan labirin bawah tanah raksasa yang oleh komunitas intelijen barat dijuluki kota-kota rudal. Bayangkan, sebuah ekosistem militer yang sepenuhnya mandiri, terkubur ratusan meter di bawah tanah, menampung ribuan proyektil mematikan. Sekarang, buang jauh-jauh citra rudal Scud era Perang Teluk yang tidak akurat dan hanya berfungsi sebagai senjata teror buta. Apa yang akan kita bedah hari ini adalah sebuah revolusi teknologi yang senyap, namun mematikan. Sebuah lompatan kuantum dari proyektil balistik mentah menjadi instrumen bedah strategis presisi tinggi, yang telah mengangkat Iran dari sekedar ancaman regional menjadi pemain yang diperhitungkan dengan jangkauan global. Untuk benar-benar memahami kalkulasi strategis Iran, kita harus memutar waktu kembali ke sejarah isolasi total mereka. Setelah revolusi tahun 1979, di bawah sanksi dan embargo senjata yang melumpuhkan, Teheran dengan cepat menyadari sebuah kebenaran pahit. Mereka tidak akan pernah dan tidak akan bisa menandingi superioritas udara absolut yang dimiliki oleh Amerika Serikat atau sekutunya, Israel. Armada jet tempur mereka menua, menjadi museum terbang dari era Shah, dan akses terhadap teknologi barat ditutup rapat-rapat. Nah, justru dari keterbatasan inilah lahir sebuah doktrin militer yang sangat jenius sekaligus mengerikan. Sebuah strategi yang sepenuhnya asimetris, yang secara cerdas mengubah kelemahan terbesar mereka menjadi kekuatan mereka yang paling ditakuti. Mari kita lihat data intelijennya. Doktrin asimetris Iran ini dibangun di atas satu premis yang brutal dan sangat sederhana. Jika Anda tidak bisa menguasai langit dengan jet tempur canggih, maka penuhi saja langit itu dengan ribuan proyektil balistik yang secara matematis mustahil untuk dihentikan seluruhnya. Ini bukan lagi soal duel 1 lawan 1 antara F-35 melawan Su-35. Ini adalah tentang kalkulasi dingin atas kehancuran massal. Iran secara sadar menukar presisi dan keanggunan sebuah jet tempur siluman dengan serangan jenuh yang brutal dari ribuan rudal yang ditembakkan secara serentak. Dan disinilah konsep hegemoni rudal itu lahir. Iran secara sadar memilih untuk tidak bertarung di arena yang sudah pasti akan membuat mereka kalah telak. Sebaliknya, mereka menciptakan sebuah medan perang yang sama sekali baru, di mana merekalah yang mendikte aturan mainnya. Begini logikanya, mereka tidak perlu memenangkan pertempuran udara jika mereka bisa menghancurkan pangkalan udara, pusat komando, dan infrastruktur kritis lawan dari jarak ribuan kilometer, bahkan sebelum jet tempur musuh punya kesempatan untuk lepas landas. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma total dalam peperangan modern. Ini adalah cara untuk memenangkan perang tanpa harus menembakkan satu peluru pun dalam pertempuran udara konvensional. Evolusi arsenal yang luar biasa ini dimulai dari senjata-senjata taktis jarak pendek. Awalnya, harus diakui, rudal-rudal Iran memang tidak akurat, lebih sebagai senjata teror psikologis daripada instrumen militer yang efektif. Tapi, semua itu berubah dengan sangat cepat. Melalui kombinasi rekayasa terbalik terhadap teknologi rudal asing, operasi spionase teknologi yang canggih, dan program riset mandiri yang sangat intensif, para insinyur Iran berhasil melakukan sebuah lompatan teknologi yang mengejutkan badan-badan intelijen dunia. Kunci dari revolusi ini terletak pada satu inovasi fundamental, sistem propulsi bahan bakar. Perbedaan antara rudal berbahan bakar cair dan padat dalam konteks strategis adalah seperti perbedaan antara siang dan malam. Rudal berbahan bakar cair, seperti seri Sahab awal, memerlukan proses persiapan yang sangat rumit, berbahaya, dan memakan waktu berjam-jam. Truk-truk tangki harus didatangkan. Bahan bakar yang sangat korosif harus dipompa ke dalam rudal. Dan semua aktivitas ini menciptakan jejak panas dan pergerakan yang sangat mudah dideteksi oleh satelit. Ini memberikan jendela waktu yang sangat lebar bagi musuh untuk melancarkan serangan preemptif. Sebaliknya, dengan pengembangan rudal berbahan bakar padat seperti seri Fateh 110, Iran mengubah total permainan ini. Rudal-rudal ini sudah terisi bahan bakar padat langsung dari pabrik, disegel dalam tabung peluncur, dan bisa ditembakkan dalam hitungan menit setelah perintah diberikan. Ini bukan lagi sekedar kemampuan membalas, ini adalah kemampuan serangan mendadak yang sesungguhnya. Dan yang paling menakutkan dari semua itu adalah tingkat akurasinya. Data dari serangan-serangan terverifikasi yang dilancarkan Iran ke target di Suriah dan Irak menunjukkan bahwa rudal seperti seri Fateh memiliki Circular Error Probable atau CEP hanya 5 hingga 10 meter. Mari kita pahami apa artinya ini.
Ini berarti separuh dari hulu ledak yang mereka tembakkan akan mendarat dalam radius sebuah mobil dari titik sasaran yang dituju. Ini bukan lagi senjata untuk menghantam sebuah kota. Ini adalah pisau bedah yang mampu menargetkan satu gedung Kementerian Pertahanan spesifik di tengah kota yang padat, sebuah hanggar pesawat tertentu di pangkalan udara yang luas, atau bahkan sebuah sistem radar tunggal di puncak gunung. Presisi inilah yang mengubah arsenal Iran dari ancaman mentah menjadi ancaman yang sangat mematikan. Dengan kemampuan presisi yang telah terbukti ini, Iran kemudian secara sistematis mengaplikasikan teknologi yang sama pada rudal-rudal balistik jarak menengahnya. Dan disinilah ancaman Iran mulai benar-benar terasa di seluruh kawasan, menggantung seperti pedang Damokles di atas setiap ibu kota di Timur Tengah dan sekitarnya. Lihatlah peta ini. Para analis militer menyebutnya radius hukuman Iran. Dari silo-silo yang tersembunyi di dalam perbatasannya, rudal seperti Shahab 3 dapat dengan mudah mencapai Riyadh dan Tel Aviv. Varian yang lebih canggih seperti Gadar dan Emad bahkan menempatkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh Teluk Persia dan bahkan sebagian wilayah Eropa Tenggara dalam jangkauan tembak langsung. Tapi, teman-teman, jangkauan hanyalah separuh dari cerita. Ancaman yang sebenarnya yang membuat para jenderal di Pentagon tidak bisa tidur nyenyak terletak pada kemampuannya untuk menembus perisai pertahanan paling canggih yang parah dibuat manusia. Iran telah berhasil menyempurnakan teknologi yang dikenal sebagai Maneuverable Re-Entry Vehicle atau MARV. Coba bayangkan ini, sebuah hulu ledak balistik standar akan jatuh mengikuti lintasan parabola yang mulus dan dapat diprediksi oleh sistem radar pertahanan. Sistem pencegat canggih seperti Arrow 3 Israel atau THAAD milik AS dirancang untuk menghitung lintasan ini dengan presisi dan menembakkan rudal interceptor untuk mencegatnya di titik temu yang sudah ditentukan di angkasa. Nah, MARV ini berbeda. Saat hulu ledak ini memasuki atmosfer kembali dengan kecepatan hipersonik, ia memiliki sirip kontrol dan sistem pemandu internalnya sendiri. Ia mulai melakukan serangkaian manuver zigzag yang tajam dan tidak terduga. Ia secara aktif menipu radar pertahanan di darat, membuatnya terus-menerus mengkalkulasi ulang titik pencegatan hingga akhirnya kehabisan waktu. Ini adalah permainan kucing dan tikus yang mematikan di ambang angkasa, dan Iran telah berhasil merekayasa seekor tikus yang sangat cerdas dan nyaris mustahil ditangkap. Jika teknologi MAR-RV adalah sebuah evolusi yang sangat mengkhawatirkan, maka langkah Iran selanjutnya adalah sebuah revolusi total. Sebuah lompatan teknologi yang membuat semua sistem pertahanan udara yang ada saat ini secara teori menjadi usang. Kita sekarang memasuki era senjata hipersonik. Iran telah memperkenalkan Fattah 1 dan penerusnya, Fattah 2. Rudal-rudal ini diklaim mampu mencapai dan bermanuver pada kecepatan di atas Mach 5 kali kecepatan suara. Mari kita terjemahkan angka ini ke dalam realitas strategis yang dingin. Pada kecepatan seperti itu, sebuah rudal menempuh jarak dari Iran Barat ke Tel Aviv dalam waktu kurang dari 7 menit. Waktu antara deteksi pertama oleh radar hingga ulu ledak menghantam target menyusut menjadi hitungan detik. Ini menciptakan apa yang disebut zona buta bagi sistem pertahanan, di mana siklus deteksi, pelacakan, keputusan politik untuk membalas, penembakan interseptor, dan pencegatan secara fisik tidak mungkin diselesaikan tepat waktu. Alarm serangan udara mungkin baru berbunyi setelah rudal itu meledak. Dan Iran tidak berencana menggunakan rudal ini sendirian. Dalam sebuah latihan militer besar, mereka mendemonstrasikan doktrin serangan jenuh yang mengerikan. Skenarionya berjalan seperti ini. Gelombang pertama adalah ratusan, bahkan ribuan drone kamikaze yang relatif murah. Pertahanan udara lawan terpaksa mengaktifkan radar mereka dan menghabiskan rudal-rudal pencegat seharga jutaan dolar untuk menghancurkan drone seharga beberapa ribu dolar. Radar mereka dibanjiri target, amunisi pencegat mereka terkuras. Saat sistem pertahanan menjadi kewalahan dan kehabisan napas, celah pun terbuka lebar. Dan di saat itulah gelombang kedua datang, rudal-rudal balistik presisi dan rudal hipersonik Fattah yang melesat menembus pertahanan yang sudah lumpuh untuk menghancurkan target-target yang paling vital dan berharga. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan fundamental yang menghantui setiap ahli strategi pertahanan di Barat. Jika sebuah rudal bisa sampai ke sasarannya sebelum sistem radar sempat mengeluarkan alarm peringatan, atau bahkan sebelum seorang pemimpin negara bisa membuat keputusan untuk menembak balasan, apakah konsep pertahanan udara itu sendiri masih ada gunanya? Apakah kita sudah memasuki era di mana satu-satunya pertahanan adalah serangan? Namun ancaman Iran tidak berhenti di perbatasan regional. Di balik layar, mereka secara metodis dan sabar membangun fondasi untuk mencapai jangkauan antar benua. Ambisi mereka secara tersirat jelas bersifat global. Program luar angkasa sipil Iran adalah sebuah kedok yang sempurna. Mari kita pahami fisikanya. Sebuah rudal balistik antar benua atau ICBM secara teknologi hampir identik dengan sebuah kendaraan peluncur satelit SLV. Perbedaan utamanya hanyalah pada muatannya, satelit untuk tujuan damai atau hulu ledak untuk tujuan perang.
Roket tahap pertama dan kedua mendorongnya keluar dari atmosfer bumi yang tebal. Namun, tahap ketigalah yang paling krusial. Tahap inilah yang memberikan dorongan terakhir di ruang hampa untuk mencapai lintasan antar benua. Jadi, setiap kali Iran dengan bangga mengumumkan keberhasilan peluncuran satelit ke orbit, komunitas intelijen global tidak melihat satelit. Mereka melihat sebuah uji coba yang sukses dari mesin roket tahap ketiga yang sangat penting. Sebuah langkah terukur yang membawa Iran semakin dekat menuju kemampuan untuk mengancam jantung Eropa dan bahkan daratan Amerika Serikat. Dan di mana mereka menyimpan semua kekuatan yang mengerikan ini? Jawabannya, sama menakutkannya dengan senjatanya itu sendiri. Mereka telah membangun jaringan bunker bawah tanah yang sangat masif. Beberapa di antaranya terkubur hingga kedalaman 300 meter di bawah gunung batu yang solid. Sebagai perbandingan, bom penghancur bunker terkuat milik Amerika Serikat, JBU-57 MOP, dirancang untuk menembus sekitar 60 meter beton bertulang. Menembus 300 meter batuan padat adalah tantangan fisika yang hampir mustahil diatasi dengan persenjataan konvensional apapun. Fasilitas-fasilitas ini terhubung oleh labirin terowongan yang memungkinkan rudal dipindahkan dan ditembakkan dari lokasi yang berbeda-beda dan tak terduga, membuat misi serangan preemptif untuk melumpuhkan arsenal ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat berisiko dengan kemungkinan gagal yang sangat tinggi. Pada akhirnya, kita harus memahami bahwa arsenal ini jauh lebih dari sekedar kumpulan perangkat keras militer. Bagi Iran, ini adalah instrumen utama dalam kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan nasional mereka. Sederhananya, ini adalah jaminan kelangsungan hidup mereka di panggung dunia yang kejam. Bagi Teheran, setiap rudal yang tersimpan aman di dalam silo bawah tanah mereka adalah sebuah polis asuransi jiwa. Ini adalah alat penangkal utama mereka terhadap agresi eksternal. Mereka tidak perlu memiliki senjata nuklir, setidaknya belum, untuk menciptakan efek penangkalan strategis yang kuat. Ancaman pembalasan yang kredibel dengan ribuan rudal balistik presisi sudah lebih dari cukup untuk membuat musuh manapun berpikir 1000 kali sebelum melancarkan opsi militer. Setiap uji coba rudal adalah sebuah pesan diplomatik yang gaungnya lebih keras dari pidato manapun di PBB. Pesannya sangat sederhana dan jelas. Biaya untuk menyerang Iran akan jauh lebih besar, jauh lebih menyakitkan daripada keuntungan strategis apapun yang mungkin didapat. Saat ini kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah kekuatan militer baru yang tangguh. Sebuah kekuatan yang ditempa dalam isolasi selama puluhan tahun dan didorong oleh inovasi yang lahir dari keterdesakan. Dengan ribuan rudal, teknologi hipersonik yang tak terbendung, dan benteng-benteng bawah tanah yang nyaris tak tertembus, Iran telah secara fundamental mengubah aturan main di panggung dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Iran dapat membalas sebuah serangan. Pertanyaannya telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Seberapa besar kerusakan yang sanggup diterima oleh dunia jika suatu hari nanti perintah peluncuran itu benar-benar diberikan? Di bawah bayang-bayang arsenal ini, masa depan keamanan global sedang ditulis ulang dan kita semua adalah saksinya.